لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa melakukan agenda kita dan juga melaksanakan, yaitu kegiatan tahsinut tilawah di Masjid At-Taubah setiap malam Jumat. Semoga langkah yang kita lakukan dan juga kegiatan yang kita laksanakan mendapatkan keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta memberikan manfaat bagi umat dan khususnya para hadirin, sehingga bisa kita aplikasikan dalam kegiatan, yaitu tilawatul Quran, yang tentunya dalam tilawah Al-Quran ada beberapa disiplin ilmu yang harus kita pelajari. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila akhiril hayah, serta mendapatkan syafaatul utsma di hari kiamat nanti. Tema kita pada malam hari ini masih di hukum lam. Jika di minggu sebelumnya kita sudah menyelesaikan tentang bacaan lam, kapan lam dibaca lam, khususnya adalah al, atau jika bertempat pada lafzul jalalah, kapan lafzul jalalah atau lafal Allah dibaca tafkhim dan kapan dibaca tarkik. Untuk yang dibaca tafkhim sudah kita jelaskan, yaitu sampai ada 6 keadaan. Dari yang pertama, kemudian keadaan kedua 3, 4, 5, 6. Kemudian di minggu kemarin sudah kita singgung sedikit tentang lam atau lafzul jalalah yang dibaca tarkik. Yang pertama, apabila didahului oleh kasroh baik asli maupun aridi. Kemarin juga sudah kita singgung dan juga kita praktekkan contohnya, walaupun mungkin belum detail, insya Allah akan disempurnakan pada malam hari ini. Kemudian yang kedua, didahului oleh huruf jar seperti billahi. Cuma ada ketentuan penulisan kata lillahi seperti itu karena orang Arab tidak menyukai bertemunya huruf-huruf yang serupa. Kemarin juga sudah kita singgung kenapa lafal lillahi kok ditulis hanya ringan ya. Artinya kalau digambarkan dengan payan, nah, ini kata lillahi ya, dari kata Allah. Nah, Allah tulisannya begini, Allahu. Kemudian ditambahkan dengan lam huruf jar sebelumnya, lam di sini. Nah, harusnya ini menjadi lillahi. Nah, ini yang enggak disukai oleh orang Arab. Kenapa? Banyak huruf yang sukun bertemu dalam satu tempat, beberapa huruf sukun. Alif sukun. Kemudian ini sukun karena tasdid itu huruf pertamanya adalah sukun. Nah, ini yang enggak disukai orang Arab, akhirnya diringkas dengan tulisan lillahi. Nah, ini
yang menjadi kebiasaan orang Arab. Di sini disebutkan karena orang Arab tidak menyukai bertemunya huruf-huruf yang serupa, maka hamzah wasal dan lam sesudahnya dihapus sehingga penulisannya hanya dengan 2 lam. Mana hamzah wasal dan lam? Ini hamzah wasal, ini hamzah wasal, ini hamzah wasal, harus merah ya biar kelihatan. Oke, ini hamzah wasal, kemudian ditambah dengan lam. Mana lamnya? Hamzah wasal dan lam sesudahnya dihapus. Ini dihapus lam yang di sini, yang pertama. Nah, akhirnya disambung lam huruf jar digabung dengan lam setelah lam yang dihapus menjadi lillahi, lillahi. Nah, ketika didahului oleh huruf jar lam, kemudian lamnya adalah dibaca kasroh yang artinya lil milki atau lam milik. Ini hukumnya juga dibaca tarkik. Ini sudah kita buatkan contohnya di minggu sebelumnya. Baik, malam hari ini kita mulai keadaan yang ketiga, yaitu kapan lam dibaca tarkik atau lam pada lafzul jalalah, lafal Allah dibaca tarkik. Apabila sebelum lafal Allah terdapat tanwin, baik tanwin dhammah atau fathah atau kasrah. Sebelum lafal Allah terdapat tanwin, baik tanwin dhammah, fathah atau kasrah. Kenapa kok bisa dibaca tarkik? Hal ini dikarenakan tanwin pada hakikatnya adalah nun sukun tambahan, sehingga ketika dibaca wasol atau sambung, maka nun sukun tersebut diberi harokat kasroh untuk menghindari ittiqa ussakinain atau 2 huruf yang berharokat sukun. Apa maksudnya ini? Ya, kita gambarkan di payan. Oke, ini ganti orat-orat. Contoh, qauman Allahu, qauman Allahu, qauman Allahu. Nah, ini hamzah wasal, kemudian tanwin. Nah, secara penulisan ini dibaca qauman Allahu. Nah, qauman Allahu. Karena jika diwasolkan dan nggak ada harokat penolong. Apa harokat penolong itu? Supaya ini bisa terbaca qauman lahu, kan aneh. Akhirnya diberikan harokat penolong yaitu berupa kasroh. Maka di mushaf yang di Indonesia ini dikasih nun kecil, qaumanillahu muhlikuhum. Nah, dalam keadaan kondisi ini hukumnya dibaca tarkik, qaumanillahu muhlikuhum, qaumanillahu muhlikuhum. Baik, prakteknya di ayat ini. Wa id qalat ummatun, sebentar diringkas. Nah. Wa id qalat ummatun minhum lima ta'idzuuna qauman Allahu. Nah, ketika diwakafkan wa id qalat ummatum minhum lima ta'idzuuna qauma
Allahu muhlikuhum. Nah, ini kenapa kok ada tanda lam alif? Khawatirnya jika diwakafkan di sini, kemudian langsung dibaca seterusnya Allahu muhlikuhum, nah, itu bisa menimbulkan salah persepsi atau salah penafsiran. Yuk kita cek artinya. Wa'id, dan ketika qalat mengatakan, ummatun sekelompok umat atau sekelompok manusia, sekelompok umat, sekelompok masyarakat bisa, minhum di antara mereka, lima ta'iduna, kenapa engkau memberikan nasihat? Kauman, kepada siapa? Kepada kaum yang Allahu muhlikuhum, kenapa? Yang Allah akan menghancurkan kaum tersebut. Ya, artinya ketika ada sekelompok umat yang memperingatkan dai, kenapa sih engkau kok masih memberikan nasihat? Kan Allah akan menghancurkan. Nah, tapi ketika diputus di sini, dan ketika sekelompok umat mengatakan di antara mereka, mengapa engkau memberikan nasihat kepada kaum titik, Allah akan menghancurkan mereka, seolah-olah Allah akan menghancurkan umat tersebut. Nah, ini bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda. Harusnya kenapa engkau menasehati kepada suatu kaum yang Allah akan menghancurkan kaum tersebut, bukan menghancurkan umat ini? Ya, bisa menimbulkan salah persepsi. Akhirnya dikasih tanda lam alif waqaf. Jadi cara membacanya, wa idh qalat ummatum minhum lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum. Tanwin ketika bertemu dengan hamzah wasol, ini hamzah wasol, nah ini diberikan tanda nun kecil di mushaf Indonesia. Nah, untuk mushaf Arab nggak ada, tapi membacanya jangan salah, lima ta'idhuna qaumallahu, malah bahaya, qaumanillahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adzaban syadida. Diulang lagi, ilmu dhabat wal ashkal. Apa itu dhabat wal ashkal? Ilmu tentang aturan pemberian syakal atau harokat atau tanda-tanda supaya Al-Quran itu bisa terbaca. Itu statusnya adalah bagian dari ijtihadiyah. Ijtihadiyah artinya apa? Yang penting umat membaca Al-Quran betul. Silahkan caranya diserahkan ke masing-masing negara. Nah, itu munas yang terakhir, keputusannya seperti itu. Maka di mushaf Indonesia dikasih nun kecil, nggak ada satupun ulama yang komplain karena sudah ada kesepakatan. Emang kalau dicari padanan secara tepat itu susah ya. Karena sumber Al-Quran adalah talaki. Apa yang dimaksud dengan talaki? Talaki musyafahatan, talaki secara musyafahah dari baginda Rasul sampai ke zaman sekarang. Kita punya guru, terus gurunya punya guru sampai ke Rasulullah. Nah, ini yang nggak dimiliki oleh ilmu lain. Ilmu lain misal tafsir dikasih kaidah ini, silahkan masalah yang lain diterapkan ke kaidah. Tajwid nggak bisa. Ada yang disebut dengan kaidah itu usul. Dikit ya. Kaidah dalam ilmu tajwid, ilmu pembacaan Al-Quran, tajwid. Ada, ini dibagi dua. Ada kaidah yang disebut dengan usul. Apa itu usul? Usul adalah kaidah umum. Artinya satu kaidah berlaku untuk semua lafal yang ada di dalam Al-Quran. Ini yang disebut dengan usul. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan farosh. Apa itu farosh? Farosh adalah kaidah khusus. Apa yang disebut dengan kaidah khusus? Kaidah khusus hanya berlaku pada lafal tersebut, tidak pada lafal yang lain. Contoh di surat Hud misalnya, wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha, gini ya.
misalnya majreha wa mursaha, tulisannya majroha wa mursaha. Ya. Kenapa yang dibaca imalah kok enggak semuanya? Dari segi wazan kan sama tuh, majroha mursaha, harusnya bisa dong majreha wa murseha. Kenapa kok cara membacanya harus majreha wa mursaha? Nah, ini yang disebut dengan farash, hanya berlaku pada lafal ini menurut Hafiz dan nggak bisa dikiaskan ke lafal yang lain. Itu yang disebut dengan farash. Tapi kalau usul berlaku untuk semua lafal. Contoh, jika ada mat bertemu dengan hamzah, mat itu bisa alif, bisa wawu, bisa ya, sesuai dengan harokat yang menyesuaikan, ya sebelumnya kasrah, bertemu dengan hamzah dalam satu kata, ini hukumnya adalah mat muttasil. Semua ulama ittifaq. Ya. Artinya ketika ada mat bertemu dengan hamzah dalam satu kata atau dalam satu kalimat, hukumnya adalah mat wajib muttasil. Ittifaq. Ukuran panjangnya berapa? Nah, ukurannya yang berbeda-beda, tapi penamaan ittifaq. Kaidah jika ada ini bertemu ini, maka hukumnya adalah mat muttasil. Coba kalau ini bisa nggak dibuat kaidah? Jika ada alif misalnya, setelah ini sukun, majroha, ra-nya fathah, harusnya ini sama dong. Mursaha, majroha. Kenapa kok nggak dibaca murseha? Kenapa kok mursaha? Nah, ini yang disebut farash. Ada yang disebut kaidah khusus, ada yang kaidah secara umum. Nah, baik, kita lanjutkan ke praktek. Wa id qalat ummatun minhum lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalat ummatum minhum lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum qaumanillahu. Nah, di sini coret-coretannya mana nih? Coret-coretan di Word agak susah, kalau di gambar bisa. Oke. Kita ulang lagi. Wa idh qalat ummatum minhum lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Oke, kemudian disambung dengan surat Al-Ikhlas ya. Misal dilanjutkan, ini syaratnya harus dilanjutkan. Kenapa? Kalau dipisah selesai. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, fungsi dari tarkik dan tafkhim pada lam, pada lafdzul jalalah menjadi hilang ya, supaya kelihatan ini harus disambung atau diwasol. Tadi kaidah yang ketiga menyebutkan sebelum lafal Allah terdapat tanwin, baik dhammah, fathah maupun kasrah. Ya, mana dhammah? Dhammah, fathah maupun kasrah. Ya. Ini qauman Allahu fathah, ahadun Allahu. Nah, ini dhammah, yang kasrah ntar kita cari. Warahbani enggak, yang Allah. Oke, ntar kita cari. Ya, kita ulang lagi.
وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, sebentar ya, ini ada banyak qalqalah ya. Qalqalah ntar cara pengucapannya seperti apa, insya Allah habis ini kita bahas qalqalah. Ntar ada qalqalah kubra, ada akbar, dan ada shaghirah. Oke, kita bahas. Dan cara pengucapannya mana yang benar, somad atau somad atau somadi, mana yang benar, insya Allah ntar setelah poin di tarkik dan tafkhim pada lam. Atau Qul huwallahu ahadu, mana, atau ahadi atau ahada, mana yang benar. Oke, itu ntar ya. Kita ambil referensi dari kitab Hidayatul Qori. Baik, ini dulu. Yang penting ini qalqalahnya qalqalah umum versi Indonesia dulu. Ntar dicarikan referensi. Baik, yuk kita bersama-sama. Yang pertama, ta'awud dan bismillah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dari wa idz qalat sampai adzaban syadida. What? Kepanjangan. Kalau nggak kuat, ntar nggak apa-apa, kita berhenti di sini. Ngulangnya di sini, lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum. Kalau nggak kuat, tapi kalau kuat kita coba dari wa idz qalat sampai syadida. 1, 2, 3. Wa idz qalat ummatum minhum lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Berikutnya qalu sampai akhir. 1, 2, 3. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Oke, berikutnya 1 dan 2 kita sambung, berhenti di sini. 1, 2, 3. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Berikutnya lam yalid sampai ahad. 1, 2, 3. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, itu sebagai contoh. Kemudian yang contoh berikutnya ini di poin nomor 4. Ya, kita praktek dulu di dua surat ini. Silahkan. Terima kasih. Sekarang menyinggung dikit qalqalah ya, sebelum masuk ke poin yang keempat. Qalqalah, saya buka slide sedikit. Ini ambil referensi dari kitab Hidayatul Qori ila Tajwidi Kalamil Bari. Mana ini? Nuskha Maktabah Syamilahnya ini. Baik, saya blok. Tulisannya kok Arab. Baik, gedein dikit. Oke.
anna maratibal qalqalah arba'un wa hiya 'alan nahwit tali. Urutan qalqalah itu dibagi menjadi 4. Yang pertama as-sakin al-mauquf alaihi al-musyaddad. Apa maksudnya? As-sakin yang dibaca sukun, al-mauquf karena diwaqafkan, al-musyaddad yang terdapat tasydid. Nah, ini urutan yang pertama. Mau terjemahan apa yang asli ini? Terjemahan saya baru menerjemahkan sedikit, tapi nggak apa-apa, kita asli. Baik, biar latihan bahasa Arab ya. Nah, ya, referensi dari kitab Hidayatul Qori ila Tajwidi Kalamil Bari, karya Syekh Al-Marsofi. Baik, kalau mau kitab Syamilah, siapkan harddisk, enggak harddisk sih, flash disk yang ya enggak gede sih, hanya 15 giga. Itu mencakup 14.000 kitab. Baik, poinnya nih. Anna maratibal qalqalah arba'un, ya. Kapan baca 14.000 kitab? Ya, yang penting minimal pernah dibahas. Biasanya disinggung begini, itu insya Allah ya bukalah sedikit-sedikit. Oke, maratibal qalqalah arba'un wa hiya 'alan nahwi tali. Ya, kita ntar baca qalqalahnya yang seperti apa. As-sakin al-mauquf alaihi al-musyaddad. Huruf yang dibaca sukun karena waqaf dan terdapat tasydid, seperti bil haqqi wa tabba. Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Nah, ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, as-sakin al-mauquf alaihi, huruf yang dibaca sukun karena diwaqafkan, tapi al-mukhaffaf, nggak ada tasydid. Muhiton, muhito, muhito. Ya, kemudian yang ketiga, as-sakin al-mausul wal ma'ruf bil asli. Huruf yang dibaca sukun yang disambung, yaitu yang disebut dengan asli. Asli emang sukun, ya jama'u. Mana yang benar? Ya jama'u atau ya jima'u atau ya juma'u. Nah, ini ntar yang akan kita bahas sedikit. Tingkatan dulu. Yang keempat, al-mutaharriku mutlaqan kat-ta'i wal ba. Huruf yang berharokat secara mutlak, ta, ba, toba'a. Nah, ini tingkatan qalqalah nomor 4. Baik, ya. Secara urut-urutan ini sudah dijelaskan oleh musannif atau mu'alif kitab. Fal qalqalatu fis sakin al-musyaddad al-mauquf alaihi aqwa minha, secara urutan qalqalah pada huruf yang mati karena sukun, huruf yang berharokat sukun kemudian ada tasydid dan diwaqafkan, ini paling kuat. Berarti nomor 1, 2, 3, 4 secara urutan urut. Kemudian kita masuk ke aqsamul qalqalah wa kaifiyatu adaiha, pembagian qalqalah dan cara membacanya. Nah, qalqalah dibagi menjadi 3, ada shaghirah, kabirah, dan akbar. Dulu ketika saya masih kecil itu diajarin hanya 2 doang tuh, qalqalah shaghirah atau sughra dan qalqalah kubra kabirah. Yang akbar ini enggak ada. Ya. Ini Hidayatul Qori Syekh Marsofi. Baik, apa itu shaghirah? Makana wujuduha fis sakin al-mausul. Shaghirah adalah yang wujudnya yang ada, ya, artinya sukun yang terdapat pada huruf qalqalah asli al-mausul disambung, ya, disambung yang qadir, kaqaf pada lafal yaqdir. Ya, artinya jika huruf sukun yang tersambung, artinya sukun asli pada huruf qalqalah, nah itu disebut dengan shaghirah. Yang qadir.
Kemudian yang besar, kabirah. Apa itu qalqalah kabirah? Makanat fis sakin al mauquf alaihi al mukhaffaf, yaitu huruf yang berharokat sukun karena diwakafkan kemudian nggak ada tasydid. Sujud, warruka'is sujud. Nah, ini ntar yang akan kita bahas. Wal akbar yang terakhir, makanat hasilatan fis sakin. Ini akbar. Yang disebut qalqalah akbar, makanat hasilatan fis sakin, yang terjadi pada huruf yang berharokat sukun, al mauquf alaihi al musyaddad, huruf yang berharokat sukun karena wakaf kemudian ada tasydid. Asyaqqa, asyaqqa. Nah, baik, sekarang masuk cara membacanya. Enggak sini. Nah, nggak apa-apa ya, dikit-dikit. Belum sempat bikin slide, saya bukakan kitabnya langsung. Amma kaifiyatu adaiha faqad ikhtalafal ulama ala aktsar min qaulin wal masyhur minha qaulani. Ya, cara membaca qalqalah, tadi ada qul huwallahu ahad atau ahada atau ahadi atau ahadu, mana yang benar? Ya, ada banyak perkataan ulama, tapi yang masyhur ada dua pendapat. Yang pertama, annal harfal muqalqal, huruf yang dibaca qalqalah, yatsba'u harakata ma qablahu, mengikuti harokat sebelumnya. Jadi qul huwallahu ahadun, ya, karena ketika dalnya waqaf mengikuti harokat sebelumnya, di harokat sebelumnya kan ha fathah, maka cara membacanya qul huwallahu ahad, ahad, ahada, seolah-olah kayak membaca fathah. Qul huwallahu ahad. Ya. Wa yastawi fi dzalika ma kana sukunuhu mausulan au mauqufan alaihi mukhaffafan kana au musyaddadan. Dan dihukumi sama, artinya mengikuti harokat sebelumnya. Kapan? Maka sukunuhu mausulan, jika harokat sukunnya ini disambung, artinya disambung pun sukun, atau mauqufan alaihi mukhaffafan, atau huruf tersebut dibaca sukun cuma karena waqaf dan nggak ada tasydid. Nah, ini hukumnya mengikuti pendapat yang pertama, mengikuti harokat sebelumnya. Ya. Kemudian penjelasannya, apa maksud mengikuti harokat sebelumnya? Fa in kana ma qablahu maftuhan, jika sebelumnya berharokat fathah, liyaqta'a. Mana liyaqta'a? Qaf di sini sukun, sebelumnya adalah ya berharokat fathah. Kurang gede ya? Nah. Ya, pen. Blok hitam ya. Nah. Belum sempat nerjemahin ini. Insyaallah mungkin di minggu berikutnya. Langsung tag asli ya. Fa in kana ma qablahu maftuhan, jika sebelum huruf qalqalah berharokat fathah, di sini qafnya adalah sukun, kemudian sebelumnya ya berharokat fathah, fa qalqalatuhu lil fathi aqrab. Maka cara membaca qalqalah dengan seolah-olah membaca harokat fathah itu lebih dekat. Berarti liyaqta'a tarafam, liyaqta'a, bukan liyaqa, enggak memantul, tapi seolah-olah membaca fathah, seolah-olah, bukan membaca fathah. Liyaqta'a tarafam minan ladzina kafaru. Atau yang berikutnya, wa in kana ma qablahu maksuran, seperti qiblah, faqalqalatuhu lil kasri aqrab. Nah, jika huruf sebelum qalqalah dibaca kasrah, maka cara membaca qalqalahnya seolah-olah membaca harokat kasrah itu lebih dekat. Nah, ini pendapat yang pertama. Prakteknya seperti apa? Qiblah berarti qibilah.
Qibilah, qibilah, seolah-olah kasrah. Bukan kibilah, enggak. Qibilah, qibilah. Kalau Asy'ari juga gimana? Asy'ari juga. Asy'ari. Oh, hafaz. Ya, ini semuanya ini. Mau hafaz, mau semua qiraat ittifaq. Digabung jadi satu. Mau pakai yang mana nih? Nah, semua imam ini kan masuk ke pokok ya, kaidah pokok. Jadi bisa ya, usul, masuk ke usul. Qibilah liyang qata'a qul huwallahu ahad, ahad, bukan ahad, enggak. Baik, yang berikutnya, wa in kana madmuman, jika huruf sebelum qalqalah dibaca dhammah mongko tadir. Faqalqalatuhu faqalqalatuhu lid-dhammi aqrab. Maka cara membaca qalqalah seolah-olah mengucapkan dhammah itu lebih dekat. Prakteknya mongko tadir, bukan mongko. Nah, ini ntar ada beberapa pendapat. Ini baru yang pertama ya. Ingat pendapat pertama. Oke. Bisa difahami ini. Hadza huwal qaul al-masyhur alaihil al-masyhur wa alaihil jumhur. Ini adalah pendapat yang masyhur dan diikuti oleh jumhur para imam qiraat. Lebih jelas lagi lihat di kitab Juhdul Muqil syarahnya dan syarahnya siapa penulisnya? Imam Al-Mar'ashi gitu ya. Oke, ini pendapat pertama. Yang kedua, afani annal harfal muqalqal, huruf yang dibaca qalqalah yakunu lil fathi aqrabu mutlaqan. Seolah-olah membaca harokat fathah, semua harokat ke padang bulu, mau sebelumnya dhammah, mau kasrah, mau fathah, membaca harokat fathah itu secara mutlak. Ini bednya waqad asyara ba'duhum ila hadzal qaul biqaulihi wa qalqalatan qarrib ilal fathi mutlaqan wala tatsba'annaha billadzi qablu tajmula. Nah, ini yang ditulis oleh siapa dah? Syekh As-Samanudi dalam kitab la liul bayan ilal qaulaini ma'an. La liul bayan ilal qaulaini ma'an. Oke, ya. Ini pendapat yang kedua, huruf yang dibaca huruf qalqalah, yang dibaca qalqalah mutlak dibaca seolah-olah ke fathah itu lebih dekat. Berarti bil haqqa mongko tadir, kibalah ta kibalah. Oleh ini kan sesuai harokat kibilah. Nah, ini enggak ada nih di tajwid dasar waktu kita kecil. Baik, ini baru dua ya. Qalqalatun qad bujatin wa qurribat lil fathi wal arjahu ma qabluk tafat. Qalqalatun qad bujatin wa qurribat. Qalqalah itu adalah hurufnya qad bujatin dan lebih dekat dibaca fathah. Wal arjahu ma qabluk tafat, dan yang paling utama adalah mengikuti harokat sebelumnya. Baik, insya Allah ntar secara detail alasannya apa, kenapa kok dibaca fathah, kemudian kenapa dibaca kasroh, ini panjang, adanya di kitab apa ini, kitab Hidayatul Qori'iyah, syarahnya Ghayatul Murid fi Ilmin Tajwid. Saya enggak di sini Ghayatul Murid ada apa enggak, kita cari ya. Kalau enggak ada kita tambahkan, karena
Fungsi syamilah ini fleksibel, bisa ditambahkan dan bisa dikurangi. Cuma dasar ini versi yang 364 ada sekitar 14.000 kitab ya. Coba Ghayatul Murid fi Ilmi Tajwid. Ghayatul Murid fi Ilmi Tajwid. Ada. Alhamdulillah ada. Oke, ini Ghayatul Murid fi Ilmi Tajwid halaman 145. Coba ada apa enggak? 145. Alasannya. Oh, beda halaman sama yang di sini. Ya, intinya penjelasan as-sakinul mausul huwal ma'ruf bil asli nahwu yajma'u yaqdiru. Qala sahibu Ghayatul Murid fi Ilmi Tajwid anna maratibal qalqalah thalathun aqwaha 'inda sakin al-mauquf 'alaihi al-musyaddad mithlu bil haqqi wa yalihi as-sakin al-mauquf 'alaihi ghairul musyaddad. Kemudian alasannya walaqad matla'u kanat qaribatan ila fathi wa in kana ma qablaha maksuran. Kemudian kanat qaribatan ilal kasri. Nah, mungkin di minggu berikutnya ya untuk alasan. Kalau jabarkan karena lumayan panjang, biar saya ringkas, belum sempat, ini hanya sekilas tadi ya. Kemudian poin untuk lam yang dibaca atau lafdzul jalalah yang dibaca tarkik belum tuntas, jadi kita tuntaskan dulu. Belum masuk tambihat. Yang keempat, apabila lafal Allah ditambahkan huruf mim menjadi Allahumma, cuma didahului oleh harokat kasrah. Qulillahumma malikal mulk. Itu yang keempat. Yang kelima, apabila lafal Allah didahului oleh huruf sukun. Lafal Allah didahului oleh huruf sukun. Mana huruf sukunnya? Seperti afillahi, ada ya. Dan sebelum huruf sukun ada harokat kasrah fi, seperti lafal afillahi. Nah, dalam hal ini huruf ya, mana huruf ya? Huruf ya fi, gedeinnya. Nah, dalam hal ini huruf ya mat, yaitu fi, kata fi bertemu dengan lam tasydid pada lafal Allah fillahi, sehingga terjadi pertemuan dua huruf sukun atau yang dikenal dengan ittiqa'u as-sakinain. Maka ya mat digugurkan ketika dibaca wasol, dan hasilnya adalah bacaan fa berharokat kasroh lalu langsung ketemu huruf lam yang bertasydid. Maksudnya apa? Nah, ini pakai payan. Qalat rusuluhum afillahi syakkun. Nah, agak panjang nih. Afillahi. Nah, afil ini sukun, ini tasydid. Nah, afillahi. Nah, tasydidnya di sini ya, sebentar. Mana ini anduk? Oke. Afillahi syakkun. Baik. Ya, tadi penjelasannya huruf ya dibuang. Mana ini? Huruf ya mat bertemu dengan lam tasydid sehingga terjadi pertemuan huruf sukun, maka ya mat digugurkan. Apa yang dimaksud digugurkan? Dibuang. Ini dibuang. Nah, kemudian alif ini juga enggak berharokat, juga dibuang. Nah, ini fa langsung dimasukkan ke lam. Afillahi, seolah-olah bacaannya begini. Afillahi. Nah, qalat rusuluhum afillahi syakkum. Itu ya, afillahi syakkun. Nah, ini poin yang keempat.
Baik, prakteknya sebelum sini saya kelewatan menulis contoh. Afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Ini ada di surat Ibrahim. Baik, ayat yang ke qalat rusuluhum afillahi syakkun, ayat yang ke-10. Baik, nasakh. Oke. Qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Ini prakteknya. Oke. Kemudian yang berikutnya penjelasan di bagaimana jika lafal Allah digabung. Kan penjelasannya di sini yang kelima, yang keenam. Belum ya. Qulillahumma, keadaan yang kelima. Oke, ini berarti masuk di tambihat. Tambihat yang pertama, bahwa tafkhim lam disebut juga istilah taglid seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang kedua, alasan tarkik atau tafkhim pada lam lafdzul jalalah Allah. Tarkik umumnya didahului harokat kasrah, tafkhim umumnya didahului harokat fathah atau dhammah. Kemudian yang ketiga, apabila ada lam huruf jar bersambung dengan lafal Allah sehingga menjadi lillahi, penulisannya dikembalikan ke orang Arab. Orang Arab nggak menyukai huruf-huruf yang serupa ditulis berulang-ulang. Tadi sudah lillahi sudah dijelaskan. Catatan yang keempat, bahwa tafkhim lam harus dimulai dari awal lam hingga akhirnya, yaitu lam pertama dari tasydid dan lam kedua dari tasydid. Dan penting juga bahwa yang ditebalkan hanya lam, bukan hamzah wasal sebelumnya. Artinya apa ini? Lafal Allah, alallah, bukan alallah, bukan, tapi alallah, bukan sebelum lam. Yang ditebalkan hanya lam di tengah. Maksudnya apa ini? Yuk kita bahas di sini. Alallah, Allah. Nah, ini yang dibaca tafkhim atau taglid. Yang di sini ini nggak masuk, ini tetap a. Allahu, bukan Allahu, enggak. Alallah, Allahul ladzi, bukan Allahul ladzi. Nah, oke. Itu seolah-olah sepele, tapi jika nggak dipraktekkan ya itu salah. Ya, ini tambihat dari kitab At-Tajwid, Tamhid fi Ilmin Tajwid ya. Nah, ini untuk catatan yang keempat. Artinya lam, tafkhim lam itu fokus di lam. Yang sebelumnya nggak berlaku. Yang sebelumnya tetap hukum asal. Hukum asal maksudnya apa? Ya, alallah, jika sebelumnya huruf tarkik nggak bisa dibaca o, harus a. Allahu. Nah, ini yang kelima, catatan yang kelima, Rasulullah dan Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Jika digabung berhenti wakaf pada Rasulullah, kemudian memulai bacaan Allahu a'lam, maka lam dibaca tafkhim karena pada permulaan. Tapi ketika diwasalkan, Allahnya dibaca tarkik. Ya, prakteknya mana? Praktekin di sini. Ini memungkinkan apa enggak? Ya, kalau untuk praktek
Nih. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Berhenti sini. Kemudian ibtida langsung sini. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Nah, ini dibaca tafkhim. Kenapa? Menjadi permulaan. Tapi ketika disambung hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullahi Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Nah, itu. Baik, langsung dipraktekkan. Ya, ini insya Allah nggak perlu. Ya, yang afillahi syakun, kita fokus langsung ke sini. Ada qalqalah nggak sebelumnya? Ja'alna akabira mujr. Nah, ini ada qalqalah. Cara membacanya mujrimiha. Untuk alasannya insya Allah minggu berikutnya. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujr. Nah, ini pakai mazhab yang mana? Mau mazhab yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Insya Allah di minggu berikutnya. Mazhab yang pertama mengikuti harokat sebelumnya. Mujrimi, mujrimiha, mujrimiha. Mazhab yang kedua fathah mutlak. Mujrimiha. Nah, mazhab yang ketiga ini yang diikuti oleh Syekh Aiman Suwaid. Aiman Suwaid dalam kitab Tajwid Al-Musawwar. Yang penting nggak diakhiri dengan hamzah sukun. Bukan mujrimi, nah, itu yang kurang tepat. Bukan mujr itu kurang pas. Mujrimi, 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 ya. Ya, mujrimiha. Ada 3 madhab, mau mengikuti harokat sebelumnya atau mau condong ke fathah atau pakai madhab Aiman Suwaid. Yang saya bacakan ya, pakai bahasa Arab tapi amma inda mana ini? Qala sahibu tajwid al-musawwar Syekh Aiman Suwaid, al-qalqalatu istilahan fi ikhrajil harfil muqalqal halata sukunihi bittaba'udi baina tarafai adwin nutqi duna an yusahibahu sya'iyata harokatin minal harokatit thulath. Nah, artinya menurut penjelasan kitab Mudzakkirah fi ilmi tajwid karya Syekh Aiman Suwaid atau Tajwid Musawwar ya, Tajwid Musawwar, membacanya qalqalah pada huruf sukun merupakan bunyi yang netral, tidak terikat. Artinya tidak fathah, tidak dhammah, dan tidak kasrah. Enggak fathah, enggak dhammah, enggak kasrah. Nah, ini mazhab Indonesia banget. Mujrimi, yang jelas jangan diakhiri dengan hamzah sukun. Mujrimi, nah, itu yang kurang tepat. Ya, bahasa kasarnya salah. Ini kurang tepat. Ya, enggak harokat fathah, enggak dhammah, enggak kasrah. Tadi mazhab yang pertama mengikuti harokat sebelumnya. Mazhab yang kedua fathah secara mutlak. Mazhab yang ketiga enggak fathah, enggak dhammah, enggak kasrah. Yang jelas jangan diakhiri dengan hamzah sukun. Jadi ketika membaca mujrimi itu yang kurang tepat. Mujrimiha, mujrimiha, mujrimiha. Nah, oke, sampai sini bisa difahami. Namun alasan ya, karena waktunya sudah habis, akan dilanjutkan di minggu berikutnya. Kaifiyatul qalqalah wa ta'liluha. Ya, cara membaca qalqalah dan alasan-alasannya. Baik, itu mungkin yang bisa kami jabarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.